Tribunnews Update menjumpai Anda, pemirsa. Kali ini kita akan update kini dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi pertama terlebih dahulu, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, pemirsa, beredar surat pernyataan dari Bupati di beberapa daerah di Aceh terkait ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya memberikan penjelasan, dan Bupati yang sudah membuat surat pernyataan diantaranya adalah Gayo Lues dan juga Aceh Tengah. Dalam surat itu, Tribuners, Bupati ini menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya. Sementara juru bicara Posko Komando Gubernur Aceh, Murtalamuddin, mengatakan bahwa surat ini bukan bentuk lepas tanggung jawab kabupaten kota terhadap korban bencana sendiri. Surat ini disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi. Nah, bencana banjir dan juga longsor sendiri yang terjadi di daerah di Aceh ini sudah menyebabkan sekitar 102 warga meninggal dunia dan 116 orang lainnya hilang, Tribuners. Musibah ini juga menyebabkan 1.186 orang mengalami luka-luka dan 292.806 warga harus mengungsi. Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat menerjang sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi, Tribuners. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga PD Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar ini, kemudian mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Nah, langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berjauh di luar kapasitas normal pemerintah di kabupaten. Dan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu 30 November 2020 kemarin, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Namun kami belum mendapatkan informasi terupdate di Tribuners, dan sementara itu lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana ini dikatakan dipicu curah hujan ekstrim tidak hanya melanda Aceh saja, Tribuners, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan secara keseluruhan lebih dari 440 orang dilaporkan meninggal di 3 provinsi tersebut. Ketiga Bupati Aceh ini menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi di wilayah tersebut adalah Aceh Selatan dengan nomor 360/1315 tahun 2025. Kemudian PD Jaya nomor 300.2/42.5 dan Aceh Tengah 360/514 BPBD tahun 2025. Dalam dokumen ini, para bupati ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi bisa ditangani tingkat kabupaten. Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya 10 dampak besar, diantaranya adalah terputusnya akses transportasi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan jembatan, irigasi, dan saluran air, kemudian evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi sampai pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan juga sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar. Dan menurutnya, surat ketidaksanggupan ini bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi bisa segera mengerahkan bantuan skala besar. Tribuners, politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan tudingan yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan bencana banjir di Sumatera sebagai hoax dan masuk akal. Yohan ini menyebut narasi yang beredar di media sosial ini tidak relevan dengan kebijakan dari Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan 1 dekade lalu. Yohan menjelaskan tidak ada relevansi antara bencana pada 2025 dengan kebijakan yang dibuat oleh Zulhas saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009 hingga 2014. Nah, rentang waktu yang panjang katanya membuat tuduhan ini mustahil dibenarkan secara logis. Isu ini muncul di media sosial setelah muncul unggahan yang menuding kebijakan Zulhas ini menjadi pemicu banjir, Tribuners. Beredar pula potongan video dokumenter tahun 2000
yang sempat hangat diperbincangkan menampilkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas terkait isu kerusakan hutan ini. Dan juga menambahkan selama menjabat Menhub, Zulhas ini justru meluncurkan sejumlah kebijakan penting. Salah satunya gerakan penanaman 1 miliar pohon yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, hingga TNI. Nah, pada tahun yang sama, Zulhas juga menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Sebut Johan mampu melindungi sekitar 64 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Dan menurut Johan, kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan, Tribuners. Dia juga mengatakan sebelum moratorium, deforestasi ini bisa mencapai 3,5 juta hektar per tahun pada 1996 hingga 2003. Namun pada masa Zulhas, angka ini turun drastis menjadi sekitar 450 ribu hektar per tahun atau hanya 15% dari angka sebelumnya. Nah, terkait potongan video, Harrison Ford, Johan ini menilai tayangan tersebut tidak menampilkan konteks secara lengkap. Johan mengatakan Ford kerap memotong jawaban Zulhas, sehingga memberikan kesan sepihak mengenai kondisi hutan Indonesia saat itu. Nah, Johan juga meyakini beredarnya isu dan video yang menyudutkan Zulhas merupakan upaya untuk merusak citra politik Menko tersebut. Di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak, data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban, yang warga mengungsi itu 30 ribu lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuma hanya di rumah sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuma 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokok, dan Cipager. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal awal mula hadirnya Bandara IMIP Morowali. Sebelumnya, Bandara IMIP ini sempat menjadi sorotan karena disorot juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin karena tidak ada aparat negara seperti petugas bea cukai pada untuk lalu lintas penerbangan internasional, Tribuners.
Bandara tersebut terintegrasi dengan kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang di dalamnya ini memiliki portofolio industri dari investasi China. Nah, bandara ini diakui Luhut memang dibangun dengan campur tangannya. Bandara sendiri dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Bandara ini dijadikan penanganan agar pihak China yang mampu melakukan hilirisasi nikel berinvestasi di Indonesia. Nah, tawaran membangun lapangan terbang bagi investor semacam ini juga banyak diberikan oleh Vietnam dan Thailand. Luhut bercerita paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel. Dia banyak berhubungan dengan beberapa petinggi di negara tersebut, bahkan Presiden Xi Jinping, agar semua kerjasama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Singkatnya, di Morowali, Luhut berhasil mengajak China untuk berinvestasi 20 miliar US dollar. Baginya, dengan investasi sebesar ini wajar saja kalau perusahaan China mendapatkan fasilitas berupa lapangan terbang di kawasan industri. Di sisi lain, Luhut menekankan bandara khusus semacam yang ada di kawasan industri IMIP dibangun hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut menjadi bandara internasional. Di mana sebelumnya Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali. Nah, bandara ini jadi ahli dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Banyak spekulasi di media sosial yang menyebut bandara yang disebut Syafri ini adalah bandara yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Dan kebetulan Syafri ini memberikan pernyataan tersebut setelah menyaksikan latihan pertahanan terintegrasi 2025 yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis kemarin, 20 November 2025. Pengelola kawasan industri IMIP sendiri buka suara soal isu yang beredar ini, Tribuners. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Basar, ini juga menyatakan bandara yang ada di kawasannya adalah bandara spesifikasi khusus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di mana sebelumnya kita juga sudah mendengarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru-baru ini menyampaikan perasaan kesalnya, Tribuners. Hal ini karena namanya kembali dikaitkan oleh sebagian orang terkait isu-isu negatif yang tidak diangkat. Nah, kali ini Joko Widodo disebut-sebut sebagai pihak yang meresmikan sebuah bandara yang terletak di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi juga menjelaskan bahwa bandara yang diresmikannya saat itu bukan milik swasta IMIP, melainkan bandara yang dibangun oleh pemerintah. Bandara khusus PT Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng ini dicurigai menjadi pintu masuk pekerja migran ilegal hingga dugaan ekspos ilegal hasil tambang. Nah, menurut pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Iwayan Titip Sulaksana, negara tidak bisa lepas tangan atas keberadaan bandara khusus ini. Dalam hal ini ditegaskannya, negara harus bertanggung jawab atas keberadaan bandara ilegal milik perusahaan swasta. Sementara Ziva Narendra, pakar penerbangan dari Aviatori Indonesia, menuturkan seumpama ada penerbangan langsung dari China ke Bali, maka mesti transit atau singgah terlebih dahulu di bandara internasional yang mempunyai petugas imigrasi, bea cukai, dan karantina untuk cek dokumen-dokumen yang ada. Apalagi katanya jika penerbangan tersebut mengangkut pekerja dari China. Namun demikian, untuk memastikan semua ini dijalankan dengan benar dan sekaligus membuktikan tidak ada celah kerawanan seperti yang disangkakan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemerintah ini perlu mengecek lalu lintas perjalanan pesawat di lokasi ini. Nah, setidaknya ada 10 bandara khusus di Indonesia, tapi selain itu katanya banyak bandara yang tidak dikategorikan sebagai bandara komersial yang dioperasikan oleh Angkasa Pura, bukan Kementerian Perhubungan. Dalam kasus seperti ini, maka petugas bandaranya tidak semuanya dari Kementerian, Tribuners. Belum lagi katanya lapangan terbang yang tidak terregistrasi atau tidak tersertifikasi namun bisa diakses.
Polemik Bandara Morowali, Sulawesi Tengah yang diperdebatkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Wamenhub Suntana ini masih berbuntut panjang. Kini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut memberikan tanggapan Tribuners. Menariknya, Said Didu ini menyebut ada dua bandara lain yang serupa. Keberadaan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai legalitas serta pola pengelolaannya. Salah satu pihak yang terlibat dalam operasional bandara ini adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Namun polemik mencuat setelah muncul dugaan bahwa aktivitas bandara berlangsung tanpa pengawasan dengan optimal. Nah, situasi ini tentu saja memicu kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional, terutama di sektor keamanan ekonomi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan langsung ke Bandara Morowali setelah menyaksikan latihan terintegrasi 2025 TNI sama sejumlah instansi di wilayah tersebut. Kunjungannya ini berlangsung pada 20 November kemarin, Tribuners. Nah, di kesempatan ini Syafri menyoroti keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Dia juga menganggap kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan infrastruktur strategis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan celah yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Di Afrika itu ya. Itu apakah janjian atau gimana? Enggak ada. Ya, kalau dari sisi yang lain ya, disampaikan dari sisi yang berbeda. Pak, terkait isu yang lain Pak, yang Bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Ya, kasih Bapak. Di Afrika itu ya. Itu apakah janjian atau gimana? Perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke 1377 pada Senin Desember 2025 hari ini, Tribuners. Dan konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1990. Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow ini tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan. Puncak friksi muncul pada 2014, ketika revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang diangkat dengan Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Crimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas. Nah, ketegangan tersebut berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada peluang bagus tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah negosiasi terbaru Amerika Serikat dengan Kiev. Negosiasi tersebut berlangsung di Florida pada Minggu 30 November kemarin. Utusan khusus Trump saat ini bersiap melakukan perjalanan ke Rusia untuk pembicaraan lanjutan. Setelah berjam-jam diskusi yang disebut kedua pihak sebagai produktif, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan. Sebuah sumber dari delegasi Kiev menyebut diskusi tidak mudah, karena pembicaraan ini menjadi persiapan untuk kunjungan utusan Trump, Steve Witkoff, ke Moskow pada Selasa 2 Desember 2020 besok. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan perang akan berakhir jika Ukraina menyerahkan wilayahnya. Rusia ini mengincar beberapa wilayah Ukraina, Tribuners, seperti Donbas, yang meliputi Donetsk dan Luhansk, serta
beberapa lainnya yang direbut selama perang sejak Februari 2022. Menurut Putin, Rusia akan mengakhiri serangan jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah-wilayah tersebut. Jika tidak mundur atau tidak juga mundur, dikatakan Putin, pasukan Rusia ini akan merebutnya dengan paksa. Pasukan Rusia secara perlahan namun pasti bergerak melintasi Ukraina Timur dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina yang kalah dalam jumlah personel dan persenjataan. Nah, Rusia saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Masalah penyerahan wilayah ini salah satu hambatan terbesar dalam proses kesepakatan damai yang ditengahi Amerika Serikat. Isu penting lainnya dalam perundingan ini adalah jaminan keamanan negara-negara Barat untuk Ukraina. Ini menurut Ukraina diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang kembali negaranya di masa mendatang. Mantan Panglima Militer Ukraina Jenderal Purnawirawan Valery Fedorovich mengatakan hanya 3 hal yang bisa benar-benar menjaga keamanan negaranya. Ketiga hal yang dikatakannya ini atau yang dia inginkan ini adalah Kiev bergabung dengan NATO, menjadi rumah senjata nuklir, ataupun menerima penempatan kekuatan militer asing. Keinginan Ukraina memiliki senjata nuklir ini juga dikecam keras oleh Rusia, Tribuners, yang berpendapat bahwa retorika tersebut hanya akan meningkatkan ketegangan yang semakin mendekatkan perang global. Jaminan keamanan untuk Ukraina ini tidak dapat mencakup keanggotaan NATO atau senjata nuklir. Ini diungkapkan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menanggapi opini yang ditulis oleh mantan komandan militer di Kiev, Valery Zaluzhny. Nah, dalam sebuah opini yang diterbitkan The Telegraph pada Sabtu kemarin, Zaluzhny yang kini menjabat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris menulis bahwa jaminan keamanan yang efektif dapat mencakup keanggotaan NATO, penempatan nuklir di wilayah Ukraina, atau kontingen militer sekutu yang besar yang mampu menghadapi Rusia. Nah, dalam sebuah unggahan di X keesokan harinya, Graham menulis bahwa pengaturan yang dijelaskan oleh Zaluzhny jauh melampaui apa yang diinginkan. Dikatakannya sangat penting pada saat kritis ini, analisis apapun harus memenuhi uji kelayakan. Jaminan keamanan yang disebutkan termasuk aksesi ke NATO dan penempatan senjata nuklir di Ukraina menurutnya tidak akan berhasil. Nah, Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2022 lalu, sementara negara-negara Eropa termasuk Inggris dan Prancis telah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan multinasional ke Ukraina setelah gencatan senjata dicapai dengan Rusia. Tribuners, data resmi mengungkap lebih dari 200 pekerja migran bekerja di blok apartemen Wang Fu Corp, Taipo, Hong Kong yang terbakar pada pekan lalu, di mana informasi ini juga sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, terkhususnya bagi warga di wilayah Indonesia, karena sebagian besar dari pekerja yang menjadi asisten rumah tangga ini berasal dari Indonesia dan Filipina, Tribuners. Setidaknya sejumlah 230 pekerja rumah tangga asing bekerja di kompleks tersebut dan sebanyak 140 diantaranya berasal dari Indonesia dan 90 dari Filipina. Diinformasikan sebelumnya dan juga bisa kita lihat di media sosial Tribuners, video yang beredar, api melahap 7 dari 8 menara blok apartemen tersebut hingga menewaskan 146 orang sejauh ini. Dan selain itu 159 lainnya dikabarkan masih hilang. Para pekerja ini perempuan yang juga bertugas merawat para lanjut usia yang mendominasi penghuni apartemen 31 lantai ini. Sementara itu, Cucu Susilowati, asisten rumah tangga asal Indonesia ini mengatakan saat kebakaran terjadi, dia menuruni tangga dari lantai 16 tidak membawa apapun. Beruntungnya, saat kejadian tidak ada majikannya di dalam unit apartemen tersebut, Tribuners. Informasi ini menutup jumpa kita di sesi pertama Tribun News Update. Terus pantau informasi update selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Pemirsa, saya Yustina Kartika, kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun News Update menjumpai Anda, pemirsa. Kali ini kita akan update kini dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi pertama terlebih dahulu, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, pemirsa, beredar surat pernyataan dari bupati di beberapa daerah di Aceh terkait ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya memberikan penjelasan, dan bupati yang sudah membuat surat pernyataan di antaranya adalah Gayo Lues dan juga Aceh Tengah. Dalam surat itu, Tribuners, bupati ini menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya. Sementara juru bicara Posko Komando Gubernur Aceh, Murtalamuddin, mengatakan bahwa surat ini bukan bentuk lepas tanggung jawab kabupaten kota terhadap korban bencana sendiri. Surat ini disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi. Nah, bencana banjir dan juga longsor sendiri yang terjadi di daerah di Aceh ini sudah menyebabkan sekitar 102 warga meninggal dunia dan 116 orang lainnya hilang, Tribuners. Musibah ini juga menyebabkan 1.186 orang mengalami luka-luka dan 292.806 warga harus mengungsi. Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat menerjang sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi, Tribuners. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga PD Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar ini, kemudian mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Nah, langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berjauh di luar kapasitas normal pemerintah di kabupaten. Dan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu 30 November 2020 kemarin, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Namun kami belum mendapatkan informasi terupdate Tribuners, dan sementara itu lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana ini dikatakan dipicu curah hujan ekstrim tidak hanya melanda Aceh saja, Tribuners, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan secara keseluruhan lebih dari 440 orang dilaporkan meninggal di 3 provinsi tersebut. Ketiga Bupati Aceh ini menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi di wilayah tersebut adalah Aceh Selatan dengan nomor 360/1315 tahun 2025. Kemudian PD Jaya nomor 300.2/42.5 dan Aceh Tengah 360/514 BPBD tahun 2025. Dalam dokumen ini, para bupati ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi bisa ditangani tingkat kabupaten. Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya 10 dampak besar, diantaranya adalah terputusnya akses transportasi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan jembatan, irigasi, dan saluran air, kemudian evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi sampai pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan juga sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar. Dan menurutnya, surat ketidaksanggupan ini bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi bisa segera mengerahkan bantuan skala besar. Tribuners, politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan tudingan yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan bencana banjir di Sumatera sebagai hoax dan masuk akal. Yohan ini menyebut narasi yang beredar di media sosial ini tidak relevan dengan kebijakan dari Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan 1 dekade lalu. Yohan menjelaskan tidak ada relevansi antara bencana pada 2025 dengan kebijakan yang dibuat oleh Zulhas saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009 hingga 2014. Nah, rentang waktu yang panjang katanya membuat tuduhan ini mustahil dibenarkan secara logis. Isu ini muncul di media sosial setelah muncul unggahan yang menuding kebijakan Zulhas ini menjadi pemicu banjir, Tribuners. Beredar pula potongan video dokumenter tahun
yang sempat hangat diperbincangkan menampilkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas terkait isu kerusakan hutan ini. Dan juga menambahkan selama menjabat Menhub, Zulhas ini justru meluncurkan sejumlah kebijakan penting. Salah satunya gerakan penanaman 1 miliar pohon yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, hingga TNI. Nah, pada tahun yang sama, Zulhas juga menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Sebut Johan mampu melindungi sekitar 64 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Dan menurut Johan, kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan, Tribuners. Dia juga mengatakan sebelum moratorium, deforestasi ini bisa mencapai 3,5 juta hektar per tahun pada 1996 hingga 2003. Namun pada masa Zulhas, angka ini turun drastis menjadi sekitar 450 ribu hektar per tahun atau hanya 15% dari angka sebelumnya. Nah, terkait potongan video, Harrison Ford, Johan ini menilai tayangan tersebut tidak menampilkan konteks secara lengkap. Johan mengatakan Ford kerap memotong jawaban Zulhas sehingga memberikan kesan sepihak mengenai kondisi hutan Indonesia saat itu. Nah, Johan juga meyakini beredarnya isu dan video yang menyudutkan Zulhas merupakan upaya untuk merusak citra politik Menko tersebut. Di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak, di Masjid Raya Kota Perlak. Data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih, perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban, yang warga mengungsi itu 30 ribu lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuma hanya di rumah sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini, kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuma 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Dokop, dan Cipajem. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita... Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal awal mula hadirnya Bandara IMIP Morowali. Sebelumnya, Bandara IMIP ini sempat menjadi sorotan karena disorot juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin karena tidak ada aparat negara seperti petugas bea cukai pada untuk lalu lintas penerbangan internasional, Tribuners.
Bandara tersebut terintegrasi dengan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang di dalamnya ini memiliki portofolio industri dari investasi China. Nah, bandara ini diakui Luhut memang dibangun dengan campur tangannya. Bandara sendiri dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Bandara ini dijadikan penanda agar pihak China yang mampu melakukan hilirisasi nikel berinvestasi di Indonesia. Nah, tawaran membangun lapangan terbang bagi investor semacam ini juga banyak diberikan oleh Vietnam dan Thailand. Luhut bercerita paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel. Dia banyak berhubungan dengan beberapa petinggi di negara tersebut, bahkan Presiden Xi Jinping, agar semua kerjasama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Singkatnya, di Morowali, Luhut berhasil mengajak China untuk berinvestasi 20 miliar US dollar. Baginya, dengan investasi sebesar ini wajar saja kalau perusahaan China mendapatkan fasilitas berupa lapangan terbang di kawasan industri. Di sisi lain, Luhut menekankan bandara khusus semacam yang ada di kawasan industri IMIP dibangun hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut menjadi bandara internasional. Di mana sebelumnya Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali. Nah, bandara ini jadi ahli dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Banyak spekulasi di media sosial yang menyebut bandara yang disebut Syafri ini adalah bandara yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, dan kebetulan Syafri ini memberikan pernyataan tersebut setelah menyaksikan latihan pertahanan terintegrasi 2025 yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis kemarin, 20 November 2025. Pengelola kawasan industri IMIP sendiri buka suara soal isu yang beredar ini, Tribuners. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Basar, ini juga menyatakan bandara yang ada di kawasannya adalah bandara spesifikasi khusus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di mana sebelumnya kita juga sudah mendengarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru-baru ini menyampaikan perasaan kesalnya, Tribuners. Hal ini karena namanya kembali dikaitkan oleh sebagian orang terkait isu-isu negatif yang tidak diangkat. Nah, kali ini Joko Widodo disebut-sebut sebagai pihak yang meresmikan sebuah bandara yang terletak di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi juga menjelaskan bahwa bandara yang diresmikannya saat itu bukan milik swasta IMIP, melainkan bandara yang dibangun oleh pemerintah. Bandara khusus PT Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng ini dicurigai menjadi pintu masuk pekerja migran ilegal hingga dugaan ekspos ilegal hasil tambang. Nah, menurut pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Iwayan Titip Sulaksana, negara tidak bisa lepas tangan atas keberadaan bandara khusus ini. Dalam hal ini ditegaskannya, negara harus bertanggung jawab atas keberadaan bandara ilegal milik perusahaan swasta. Sementara Ziva Narendra, pakar penerbangan dari Aviatori Indonesia, menuturkan seumpama ada penerbangan langsung dari China ke Bali, maka mesti transit atau singgah terlebih dahulu di bandara internasional yang mempunyai petugas imigrasi, bea cukai, dan karantina untuk cek dokumen-dokumen yang ada. Apalagi katanya jika penerbangan tersebut mengangkut pekerja dari China. Namun demikian, untuk memastikan semua ini dijalankan dengan benar dan sekaligus membuktikan tidak ada celah kerawanan seperti yang disangkakan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemerintah ini perlu mengecek lalu lintas perjalanan pesawat di lokasi ini. Nah, setidaknya ada 10 bandara khusus di Indonesia, tapi selain itu katanya banyak bandara yang tidak dikategorikan sebagai bandara komersial yang dioperasikan oleh Angkasa Pura, bukan Kementerian Perhubungan. Dalam kasus seperti ini, maka petugas bandaranya tidak semuanya dari Kementerian, Tribuners. Belum lagi katanya lapangan terbang yang tidak terregistrasi atau tidak tersertifikasi namun bisa diakses.
Polemik Bandara Morowali, Sulawesi Tengah yang diperdebatkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Wamenhub Suntana ini masih berbuntut panjang. Kini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut memberikan tanggapan Tribuners. Menariknya, Said Didu ini menyebut ada dua bandara lain yang serupa. Keberadaan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai legalitas serta pola pengelolaannya. Salah satu pihak yang terlibat dalam operasional bandara ini adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Namun polemik mencuat setelah muncul dugaan bahwa aktivitas bandara berlangsung tanpa pengawasan dengan optimal. Nah, situasi ini tentu saja memicu kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional, terutama di sektor keamanan ekonomi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan langsung ke Bandara Morowali setelah menyaksikan latihan terintegrasi 2025 TNI sama sejumlah instansi di wilayah tersebut. Kunjungannya ini berlangsung pada 20 November kemarin, Tribuners. Nah, di kesempatan ini Syafri menyoroti keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Dia juga menganggap kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan infrastruktur strategis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan celah yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Di Afrika itu ya, itu apakah janjian atau gimana? Enggak ada. Pak, Ya, kalau dari sisi yang lain ya, disampaikan dari sisi yang berbeda. Pak, terkait isu yang lain, Pak, yang bandara Morowali dan IMIP itu loh, Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Nggak pernah. Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Nggak lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak. Di Afrika itu ya, itu apakah janjian atau gimana? Perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke 1377 pada Senin Desember 2025 hari ini, Tribuners. Dan konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1990. Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow ini tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan. Puncak friksi muncul pada 2014, ketika revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang diangkat dengan Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Crimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas. Nah, ketegangan tersebut berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada peluang bagus tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah negosiasi terbaru Amerika Serikat dengan Kiev. Negosiasi tersebut berlangsung di Florida pada Minggu 30 November kemarin. Utusan khusus Trump saat ini bersiap melakukan perjalanan ke Rusia untuk pembicaraan lanjutan. Setelah berjam-jam diskusi yang disebut kedua pihak sebagai produktif, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan. Sebuah sumber dari delegasi Kiev menyebut diskusi tidak mudah, karena pembicaraan ini menjadi persiapan untuk kunjungan utusan Trump, Steve Witkoff, ke Moskow pada Selasa 2 Desember 2020 besok. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan perang akan berakhir jika Ukraina menyerahkan wilayahnya. Rusia ini mengincar beberapa wilayah Ukraina, Tribuners, seperti Donbas, yang meliputi Donetsk dan Luhansk, serta lainnya yang direbut selama perang sejak Februari 2022.
Menurut Putin, Rusia akan mengakhiri serangan jika Ukraina menarik pasukannya dari wilayah-wilayah tersebut. Jika tidak mundur atau tidak juga mundur, dikatakan Putin, pasukan Rusia ini akan merebutnya dengan paksa. Pasukan Rusia secara perlahan namun pasti bergerak melintasi Ukraina Timur dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina yang kalah dalam jumlah personel dan persenjataan. Nah, Rusia saat ini menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Masalah penyerahan wilayah ini salah satu hambatan terbesar dalam proses kesepakatan damai yang ditengahi Amerika Serikat. Isu penting lainnya dalam perundingan ini adalah jaminan keamanan negara-negara Barat untuk Ukraina. Ini menurut Ukraina diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang kembali negaranya di masa mendatang. Mantan Panglima Militer Ukraina Jenderal Purnawirawan Valery Fedorovich mengatakan hanya 3 hal yang bisa benar-benar menjaga keamanan negaranya. Ketiga hal yang dikatakannya ini atau yang dia inginkan ini adalah Kiev bergabung dengan NATO, menjadi rumah senjata nuklir, ataupun menerima penempatan kekuatan militer asing. Keinginan Ukraina memiliki senjata nuklir ini juga dikecam keras oleh Rusia, Tribuners, yang berpendapat bahwa retorika tersebut hanya akan meningkatkan ketegangan yang semakin mendekatkan perang global. Jaminan keamanan untuk Ukraina ini tidak dapat mencakup keanggotaan NATO atau senjata nuklir. Ini diungkapkan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham menanggapi opini yang ditulis oleh mantan komandan militer di Kiev, Valery Zaluzhny. Nah, dalam sebuah opini yang diterbitkan The Telegraph pada Sabtu kemarin, Zaluzhny yang kini menjabat sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris menulis bahwa jaminan keamanan yang efektif dapat mencakup keanggotaan NATO, penempatan nuklir di wilayah Ukraina, atau kontingen militer sekutu yang besar yang mampu menghadapi Rusia. Nah, dalam sebuah unggahan di X keesokan harinya, Graham menulis bahwa pengaturan yang dijelaskan oleh Zaluzhny jauh melampaui apa yang diinginkan. Dikatakannya sangat penting pada saat kritis ini, analisis apapun harus memenuhi uji kelayakan. Jaminan keamanan yang disebutkan termasuk aksesi ke NATO dan penempatan senjata nuklir di Ukraina menurutnya tidak akan berhasil. Nah, Ukraina mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2022 lalu, sementara negara-negara Eropa termasuk Inggris dan Prancis telah menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pasukan multinasional ke Ukraina setelah gencatan senjata dicapai dengan Rusia. Tribuners, data resmi mengungkap lebih dari 200 pekerja migran bekerja di blok apartemen Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong yang terbakar pada pekan lalu, di mana informasi ini juga sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial, terkhususnya bagi warga di wilayah Indonesia, karena sebagian besar dari pekerja yang menjadi asisten rumah tangga ini berasal dari Indonesia dan Filipina, Tribuners. Setidaknya sejumlah 230 pekerja rumah tangga asing bekerja di kompleks tersebut dan sebanyak 140 diantaranya berasal dari Indonesia dan 90 dari Filipina. Diinformasikan sebelumnya dan juga bisa kita lihat di media sosial Tribuners video yang beredar, api melahap 7 dari 8 menara blok apartemen tersebut hingga menewaskan 146 orang sejauh ini. Dan selain itu 159 lainnya dikabarkan masih hilang. Para pekerja ini perempuan yang juga bertugas merawat para lanjut usia yang mendominasi penghuni apartemen 31 lantai ini. Sementara itu, Cucu Susilowati, asisten rumah tangga asal Indonesia ini mengatakan saat kebakaran terjadi, dia menuruni tangga dari lantai 16, tidak membawa apapun. Beruntungnya, saat kejadian tidak ada majikannya di dalam unit apartemen tersebut, Tribuners. Informasi ini menutup jumpa kita di sesi pertama Tribun News Update. Terus pantau informasi update selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Pemirsa, saya Yusira Kartika, kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun News Update menjumpai Anda, pemirsa. Kali ini kita akan update kini dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi pertama terlebih dahulu, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, pemirsa, beredar surat pernyataan dari bupati di beberapa daerah di Aceh terkait ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya memberikan penjelasan, dan bupati yang sudah membuat surat pernyataan di antaranya adalah Gayo Lues dan juga Aceh Tengah. Dalam surat itu, Tribuners, bupati ini menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya. Sementara juru bicara Posko Komando Gubernur Aceh, Murtalamuddin, mengatakan bahwa surat ini bukan bentuk lepas tanggung jawab kabupaten kota terhadap korban bencana sendiri. Surat ini disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi. Nah, bencana banjir dan juga longsor sendiri yang terjadi di daerah di Aceh ini sudah menyebabkan sekitar 102 warga meninggal dunia dan 116 orang lainnya hilang, Tribuners. Musibah ini juga menyebabkan 1.186 orang mengalami luka-luka dan 292.806 warga harus mengungsi. Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat menerjang sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi, Tribuners. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga PD Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar ini, kemudian mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Nah, langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berjauh di luar kapasitas normal pemerintah di kabupaten. Dan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu 30 November 2020 kemarin, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Namun kami belum mendapatkan informasi terupdate di Tribuners, dan sementara itu lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana ini dikatakan dipicu curah hujan ekstrim tidak hanya melanda Aceh saja, Tribuners, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan secara keseluruhan lebih dari 440 orang dilaporkan meninggal di 3 provinsi tersebut. Ketiga Bupati Aceh ini menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi di wilayah tersebut adalah Aceh Selatan dengan nomor 360/1315 tahun 2025. Kemudian PD Jaya nomor 300.2/4.5 dan Aceh Tengah 360/514 BPBD tahun 2025. Dalam dokumen ini, para bupati ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi bisa ditangani tingkat kabupaten. Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya 10 dampak besar, diantaranya adalah terputusnya akses transportasi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan jembatan, irigasi, dan saluran air, kemudian evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi sampai pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan juga sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar. Dan menurutnya, surat ketidaksanggupan ini bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi bisa segera mengerahkan bantuan skala besar. Tribuners, politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan tudingan yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan bencana banjir di Sumatera sebagai hoax dan masuk akal. Yohan ini menyebut narasi yang beredar di media sosial ini tidak relevan dengan kebijakan dari Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan 1 dekade lalu. Yohan menjelaskan tidak ada relevansi antara bencana pada 2025 dengan kebijakan yang dibuat oleh Zulhas saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009 hingga 2014. Nah, rentang waktu yang panjang katanya membuat tuduhan ini mustahil dibenarkan secara logis. Isu ini muncul di media sosial setelah muncul unggahan yang menuding kebijakan Zulhas ini menjadi pemicu banjir, Tribuners. Beredar pula potongan video dokumenter tahun 2015
yang sempat hangat diperbincangkan menampilkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas terkait isu kerusakan hutan ini. Dan juga menambahkan selama menjabat Menhub, Zulhas ini justru meluncurkan sejumlah kebijakan penting. Salah satunya gerakan penanaman 1 miliar pohon yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, hingga TNI. Nah, pada tahun yang sama, Zulhas juga menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Sebut Johan mampu melindungi sekitar 64 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Dan menurut Johan, kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan, Tribuners. Dia juga mengatakan, sebelum moratorium, deforestasi ini bisa mencapai 3,5 juta hektar per pada 1996 hingga 2003, namun pada masa Zulhas, angka ini turun drastis menjadi sekitar 450.000 hektar per tahun atau hanya 15% dari angka sebelumnya. Nah, terkait potongan video, Harrison Ford, Johan ini menilai tayangan tersebut tidak menampilkan konteks secara lengkap. Johan mengatakan Ford kerap memotong jawaban Zulhas, sehingga memberikan kesan sepihak mengenai kondisi hutan Indonesia saat itu. Nah, Johan juga meyakini beredarnya isu dan video yang menyudutkan Zulhas merupakan upaya untuk merusak citra politik Menko tersebut. Di Masjid Raya Kota Perlak. Di Masjid Raya Kota Perlak. Di Masjid Raya Kota Perlak. Data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban, yang warga mengungsi itu 30.000 lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuma hanya di rumah sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini, kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuma 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Cipagen. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita tidak. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal awal mula hadirnya Bandara IMIP Morowali. Sebelumnya, Bandara IMIP ini sempat menjadi sorotan karena disorot juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin karena tidak ada aparat negara seperti petugas bea cukai pada untuk lalu lintas penerbangan internasional, Tribuners.
Bandara tersebut terintegrasi dengan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang di dalamnya ini memiliki portofolio industri dari investasi China. Nah, bandara ini diakui Luhut memang dibangun dengan campur tangannya. Bandara sendiri dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Bandara ini dijadikan penanganan agar pihak China yang mampu melakukan hilirisasi nikel berinvestasi di Indonesia. Nah, tawaran membangun lapangan terbang bagi investor semacam ini juga banyak diberikan oleh Vietnam dan Thailand. Luhut bercerita paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel. Dia banyak berhubungan dengan beberapa petinggi di negara tersebut, bahkan Presiden Xi Jinping, agar semua kerjasama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Singkatnya, di Morowali, Luhut berhasil mengajak China untuk berinvestasi 20 miliar US dollar. Baginya, dengan investasi sebesar ini wajar saja kalau perusahaan China mendapatkan fasilitas berupa lapangan terbang di kawasan industri. Di sisi lain, Luhut menekankan bandara khusus semacam yang ada di kawasan industri IMIP dibangun hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut menjadi bandara internasional. Di mana sebelumnya Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali. Nah, bandara ini jadi alih dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Banyak spekulasi di media sosial yang menyebut bandara yang disebut Syafri ini adalah bandara yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Dan kebetulan Syafri ini memberikan pernyataan tersebut setelah menyaksikan latihan pertahanan terintegrasi 2025 yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis kemarin, 20 November 2025. Pengelola kawasan industri IMIP sendiri buka suara soal isu yang beredar ini, Tribuners. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Basar, ini juga menyatakan bandara yang ada di kawasannya adalah bandara spesifikasi khusus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di mana sebelumnya kita juga sudah mendengarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru-baru ini menyampaikan perasaan kesalnya, Tribuners. Hal ini karena namanya kembali dikaitkan oleh sebagian orang terkait isu-isu negatif yang tidak diangkat. Nah, kali ini Joko Widodo disebut-sebut sebagai pihak yang meresmikan sebuah bandara yang terletak di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi juga menjelaskan bahwa bandara yang diresmikannya saat itu bukan milik swasta IMIP, melainkan bandara yang dibangun oleh pemerintah. Bandara khusus PT Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng ini dicurigai menjadi pintu masuk pekerja migran ilegal hingga dugaan ekspos ilegal hasil tambang. Nah, menurut pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Iwayan Titip Sulaksana, negara tidak bisa lepas tangan atas keberadaan bandara khusus ini. Dalam hal ini ditegaskannya, negara harus bertanggung jawab atas keberadaan bandara ilegal milik perusahaan swasta. Sementara Ziva Narendra, pakar penerbangan dari Aviatori Indonesia, menuturkan seumpama ada penerbangan langsung dari China ke Bali, maka mesti transit atau singgah terlebih dahulu di bandara internasional yang mempunyai petugas imigrasi, bea cukai, dan karantina untuk cek dokumen-dokumen yang ada. Apalagi katanya jika penerbangan tersebut mengangkut pekerja dari China. Namun demikian, untuk memastikan semua ini dijalankan dengan benar dan sekaligus membuktikan tidak ada celah kerawanan seperti yang disangkakan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemerintah ini perlu mengecek lalu lintas perjalanan pesawat di lokasi ini. Nah, setidaknya ada 10 bandara khusus di Indonesia, tapi selain itu katanya banyak bandara yang tidak dikategorikan sebagai bandara komersial yang dioperasikan oleh Angkasa Pura, bukan Kementerian Perhubungan. Dalam kasus seperti ini, maka petugas bandaranya tidak semuanya dari Kementerian, Tribuners. Belum lagi katanya lapangan terbang yang tidak terregistrasi atau tidak tersertifikasi namun bisa diakses.
Polemik Bandara Morowali, Sulawesi Tengah yang diperdebatkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Wamenhub Suntana ini masih berbuntut panjang. Kini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut memberikan tanggapan Tribuners. Menariknya, Said Didu ini menyebut ada dua bandara lain yang serupa. Keberadaan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai legalitas serta pola pengelolaannya. Salah satu pihak yang terlibat dalam operasional bandara ini adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Namun polemik mencuat setelah muncul dugaan bahwa aktivitas bandara berlangsung tanpa pengawasan dengan optimal. Nah, situasi ini tentu saja memicu kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional, terutama di sektor keamanan ekonomi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan langsung ke Bandara Morowali setelah menyaksikan latihan terintegrasi 2025 TNI sama sejumlah instansi di wilayah tersebut. Kunjungannya ini berlangsung pada 20 November kemarin, Tribuners. Nah, di kesempatan ini Syafri menyoroti keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Dia juga menganggap kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan infrastruktur strategis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan celah yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Di Afrika ya Pak ya, itu apakah janjian atau gimana? Tidak ada. Pak, Ya, karena dari sisi yang lain ya, disampaikan dari sisi yang berbeda. Pak, terkait isu yang lain Pak, yang bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapak. Di Afrika ya Pak ya, itu apakah janjian atau gimana? Perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke 1377 pada Senin Desember 2025 hari ini, Tribuners. Dan konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1990. Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow ini tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan. Puncak friksi muncul pada 2014, ketika revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang diangkat dengan Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Crimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas. Nah, ketegangan tersebut berubah menjadi perang besar pada Februari 2022 saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada peluang bagus tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah negosiasi terbaru Amerika Serikat dengan Kiev. Negosiasi tersebut berlangsung di Florida pada Minggu 30 November kemarin. Utusan khusus Trump saat ini bersiap melakukan perjalanan ke Rusia untuk pembicaraan lanjutan. Setelah berjam-jam diskusi yang disebut kedua pihak sebagai produktif, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini mengatakan lebih banyak pekerjaan diperlukan. Sebuah sumber dari delegasi Kiev menyebut diskusi tidak mudah, karena pembicaraan ini menjadi persiapan untuk kunjungan utusan Trump, Steve Witkoff, ke Moskow pada Selasa 2 Desember 2020 besok. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan
Tribunnews Update menjumpai Anda, pemirsa. Kali ini kita akan update kini dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara yang sedang hangat diperbincangkan. Untuk informasi pertama terlebih dahulu, yang baru-baru ini menjadi perbincangan, pemirsa, beredar surat pernyataan dari Bupati di beberapa daerah di Aceh terkait ketidakmampuan untuk menangani bencana banjir hingga longsor. Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya memberikan penjelasan, dan Bupati yang sudah membuat surat pernyataan diantaranya adalah Gayo Lues dan juga Aceh Tengah. Dalam surat itu, Tribuners, Bupati ini menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya darurat bencana sebagaimana mestinya. Sementara juru bicara Posko Komando Gubernur Aceh, Murtalamuddin, mengatakan bahwa surat ini bukan bentuk lepas tanggung jawab kabupaten kota terhadap korban bencana sendiri. Surat ini disebut syarat administratif dalam rangka penetapan darurat bencana oleh provinsi. Nah, bencana banjir dan juga longsor sendiri yang terjadi di daerah di Aceh ini sudah menyebabkan sekitar 102 warga meninggal dunia dan 116 orang lainnya hilang, Tribuners. Musibah ini juga menyebabkan 1.186 orang mengalami luka-luka dan 292.806 warga harus mengungsi. Rentetan banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat menerjang sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi, Tribuners. Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan juga PD Jaya secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar ini, kemudian mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Nah, langkah ini menjadi penanda bahwa skala bencana yang melanda Aceh tahun ini berjauh di luar kapasitas normal pemerintah di kabupaten. Dan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu 30 November 2020 kemarin, total korban jiwa akibat banjir dan longsor di Aceh mencapai 96 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Namun kami belum mendapatkan informasi terupdate di Tribuners, dan sementara itu lebih dari 62.000 kepala keluarga terpaksa mengungsi dari belasan kabupaten. Bencana ini dikatakan dipicu curah hujan ekstrim tidak hanya melanda Aceh saja, Tribuners, tetapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan secara keseluruhan lebih dari 440 orang dilaporkan meninggal di 3 provinsi tersebut. Ketiga Bupati Aceh ini menyampaikan ketidaksanggupan melalui surat resmi di wilayah tersebut adalah Aceh Selatan dengan nomor 360/1315 tahun 2025. Kemudian PD Jaya nomor 300.2/42.5 dan Aceh Tengah 360/514 BPBD tahun 2025. Dalam dokumen ini, para bupati ini menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan meluas, kompleks, dan memerlukan dukungan sumber daya besar yang tidak lagi bisa ditangani tingkat kabupaten. Surat Bupati Aceh Selatan merinci sedikitnya 10 dampak besar, diantaranya adalah terputusnya akses transportasi, kemudian kerusakan jalan, kerusakan jembatan, irigasi, dan saluran air, kemudian evakuasi warga yang terkendala, terganggunya ekonomi sampai pelayanan publik, fasilitas kesehatan dan juga sanitasi, hingga berhentinya aktivitas belajar. Dan menurutnya, surat ketidaksanggupan ini bukanlah bentuk menyerah, tetapi mekanisme formal agar provinsi bisa segera mengerahkan bantuan skala besar. Tribuners, politisi PAN Ahmad Yohan menegaskan tudingan yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan bencana banjir di Sumatera sebagai hoax dan masuk akal. Yohan ini menyebut narasi yang beredar di media sosial ini tidak relevan dengan kebijakan dari Zulhas saat menjabat Menteri Kehutanan 1 dekade lalu. Yohan menjelaskan tidak ada relevansi antara bencana pada 2025 dengan kebijakan yang dibuat oleh Zulhas saat menjadi Menteri Kehutanan periode 2009 hingga 2014. Nah, rentang waktu yang panjang katanya membuat tuduhan ini mustahil dibenarkan secara logis. Isu ini muncul di media sosial setelah muncul unggahan yang menuding kebijakan Zulhas ini menjadi pemicu banjir, Tribuners. Beredar pula potongan video dokumenter tahun
yang sempat hangat diperbincangkan menampilkan wawancara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulhas terkait isu kerusakan hutan ini. Dan juga menambahkan selama menjabat Menhub, Zulhas ini justru meluncurkan sejumlah kebijakan penting. Salah satunya gerakan penanaman 1 miliar pohon yang melibatkan masyarakat, korporasi, pemerintah, hingga TNI. Nah, pada tahun yang sama, Zulhas juga menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan. Sebut Johan mampu melindungi sekitar 64 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Dan menurut Johan, kebijakan tersebut berhasil menekan laju deforestasi secara signifikan, Tribuners. Dia juga mengatakan sebelum moratorium, deforestasi ini bisa mencapai 3,5 juta hektar per tahun pada 1996 hingga 2003. Namun pada masa Zulhas, angka ini turun drastis menjadi sekitar 450.000 hektar per tahun atau hanya 15% dari angka sebelumnya. Nah, terkait potongan video, Harrison Ford, Johan ini menilai tayangan tersebut tidak menampilkan konteks secara lengkap. Johan mengatakan Ford kerap memotong jawaban Zulhas sehingga memberikan kesan sepihak mengenai kondisi hutan Indonesia saat itu. Nah, Johan juga meyakini beredarnya isu dan video yang menyudutkan Zulhas merupakan upaya untuk merusak citra politik Menko tersebut. Di Masjid Raya Kota Perlak. Di Masjid Raya Kota Perlak. Di Masjid Raya Kota Perlak. Data yang valid belum bisa kami sampaikan karena terkendala komunikasi dengan lapangan. Ya, data mentah sementara bisa kami sampaikan. Kalau perkiraan yang meninggal itu sekitar 30 orang lebih perkiraan. Ya, data resminya nanti akan menyusul kami sampaikan setelah semuanya normal, komunikasi normal. Kemudian yang korban yang warga mengungsi itu 30.000 lebih, ya, yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak juga diperkirakan ribuan, ya. Kemudian yang rusak berat juga begitu. Fasilitas pemerintah seperti Puskesmas itu beberapa lumpuh total. Alat-alatnya rusak semua, ambulannya juga tergenang semua. Bahkan petugas kita mengungsi. Obat-obatan kita sangat terkendala sekali karena banyak obat-obatan terendam. Ya, obat-obatan yang tersedia cuma hanya di rumah sakit Jubir. Kita sudah minta kemarin beberapa stok dan kita sudah distribusi ke pengungsi. Kita bawa ke pengungsi, kendalanya adalah petugas medis kita tidak ada. Karena petugas medis juga mengungsi. Ya, dokternya juga mengungsi. Ya, dokter ada terpisah dengan suami dia. Ya, sama halnya dengan kami. Kami bekerja di sini, kadang istri dan anak juga korban pengungsian yang tidak bisa kita tembus saat ini. 2 hari lagi kami perkirakan kalau cuacanya membaik, airnya sudah turun, kita sudah bisa akses semua. Cuma 3 kabupaten ini yang belum kita bisa akses sama sekali, yaitu Penarun, Terbajadi Lokop, dan Cipager. Apa harapan Pak Bupati terhadap pemerintah pusat? Ya, harapan saya Bapak Presiden harus bila perlu itu terjun langsung ke Aceh Timur untuk melihat bagaimana dampak kerusakan banjir ini. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah bencana skala kecil, maka ini adalah bencana skala besar. Kami sangat kewalahan sebagai pemerintah di daerah untuk menangani ini. Tanpa bantuan pemerintah pusat, tanpa bantuan pemerintah provinsi, kita... Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal awal mula hadirnya Bandara IMIP Morowali. Sebelumnya, Bandara IMIP ini sempat menjadi sorotan karena disorot juga oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin karena tidak ada aparat negara seperti petugas bea cukai pada untuk lalu lintas penerbangan internasional, Tribuners.
Bandara tersebut terintegrasi dengan kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang di dalamnya ini memiliki portofolio industri dari investasi China. Nah, bandara ini diakui Luhut memang dibangun dengan campur tangannya. Bandara sendiri dibangun ketika Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Bandara ini dijadikan penanda agar pihak China yang mampu melakukan hilirisasi nikel berinvestasi di Indonesia. Nah, tawaran membangun lapangan terbang bagi investor semacam ini juga banyak diberikan oleh Vietnam dan Thailand. Luhut bercerita paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel. Dia banyak berhubungan dengan beberapa petinggi di negara tersebut, bahkan Presiden Xi Jinping, agar semua kerjasama dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Singkatnya, di Morowali, Luhut berhasil mengajak China untuk berinvestasi 20 miliar US dollar. Baginya, dengan investasi sebesar ini wajar saja kalau perusahaan China mendapatkan fasilitas berupa lapangan terbang di kawasan industri. Di sisi lain, Luhut menekankan bandara khusus semacam yang ada di kawasan industri IMIP dibangun hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut menjadi bandara internasional. Di mana sebelumnya Tribuners Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara sama sekali. Nah, bandara ini jadi ahli dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Banyak spekulasi di media sosial yang menyebut bandara yang disebut Syafri ini adalah bandara yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park. Dan kebetulan Syafri ini memberikan pernyataan tersebut setelah menyaksikan latihan pertahanan terintegrasi 2025 yang digelar oleh Tentara Nasional Indonesia TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah pada Kamis kemarin, 20 November 2025. Pengelola kawasan industri IMIP sendiri buka suara soal isu yang beredar ini, Tribuners. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Basar, ini juga menyatakan bandara yang ada di kawasannya adalah bandara spesifikasi khusus yang sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Di mana sebelumnya kita juga sudah mendengarkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru-baru ini menyampaikan perasaan kesalnya, Tribuners. Hal ini karena namanya kembali dikaitkan oleh sebagian orang terkait isu-isu negatif yang tidak diangkat. Nah, kali ini Joko Widodo disebut-sebut sebagai pihak yang meresmikan sebuah bandara yang terletak di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Jokowi juga menjelaskan bahwa bandara yang diresmikannya saat itu bukan milik swasta IMIP, melainkan bandara yang dibangun oleh pemerintah. Bandara khusus PT Industrial Park IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Sulteng ini dicurigai menjadi pintu masuk pekerja migran ilegal hingga dugaan ekspos ilegal hasil tambang. Nah, menurut pakar hukum pidana Universitas Erlangga, Iwayan Titip Sulaksana, negara tidak bisa lepas tangan atas keberadaan bandara khusus ini. Dalam hal ini ditegaskannya, negara harus bertanggung jawab atas keberadaan bandara ilegal milik perusahaan swasta. Sementara Ziva Narendra, pakar penerbangan dari Aviatori Indonesia, menuturkan seumpama ada penerbangan langsung dari China ke Bali, maka mesti transit atau singgah terlebih dahulu di bandara internasional yang mempunyai petugas imigrasi, bea cukai, dan karantina untuk cek dokumen-dokumen yang ada. Apalagi katanya jika penerbangan tersebut mengangkut pekerja dari China. Namun demikian, untuk memastikan semua ini dijalankan dengan benar dan sekaligus membuktikan tidak ada celah kerawanan seperti yang disangkakan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemerintah ini perlu mengecek lalu lintas perjalanan pesawat di lokasi ini. Nah, setidaknya ada 10 bandara khusus di Indonesia, tapi selain itu katanya banyak bandara yang tidak dikategorikan sebagai bandara komersial yang dioperasikan oleh Angkasa Pura, bukan Kementerian Perhubungan. Dalam kasus seperti ini, maka petugas bandaranya tidak semuanya dari Kementerian, Tribuners. Belum lagi katanya lapangan terbang yang tidak terregistrasi atau tidak tersertifikasi namun bisa diakses.
Polemik Bandara Morowali, Sulawesi Tengah yang diperdebatkan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Wamenhub Suntana ini masih berbuntut panjang. Kini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut memberikan tanggapan Tribuners. Menariknya, Said Didu ini menyebut ada dua bandara lain yang serupa. Keberadaan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi sorotan publik setelah muncul perdebatan mengenai legalitas serta pola pengelolaannya. Salah satu pihak yang terlibat dalam operasional bandara ini adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Namun polemik mencuat setelah muncul dugaan bahwa aktivitas bandara berlangsung tanpa pengawasan yang optimal. Nah, situasi ini tentu saja memicu kekhawatiran terkait potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional, terutama di sektor keamanan ekonomi. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan langsung ke Bandara Morowali setelah menyaksikan latihan terintegrasi 2025 TNI sama sejumlah instansi di wilayah tersebut. Kunjungannya ini berlangsung pada 20 November kemarin, Tribuners. Nah, di kesempatan ini, Syafri menyoroti keberadaan bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara di dalamnya. Dia juga menganggap kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan infrastruktur strategis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa menciptakan celah yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Di Afrika itu ya, kita apakah janjian atau gimana? Enggak ada. Ya, kalau dari sisi yang lain ya, disampaikan dari sisi yang berbeda. Pak, terkait isu yang lain Pak, yang Bandara Morowali dan IMIP itu loh Pak, yang dituding ilegal. Itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya Pak. Artinya menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Ya, Bapak. Di Afrika itu ya, itu apakah janjian atau gimana? Perang Rusia-Ukraina sudah memasuki hari ke-1377 pada Senin Desember 2025 hari ini, Tribuners. Dan konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1990. Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow ini tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan. Puncak friksi muncul pada 2014, ketika revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang diangkat dengan Rusia. Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Crimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas. Nah, ketegangan tersebut berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina. Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada peluang bagus tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah negosiasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.